bagaimana kita menata pikiran dan mental kita untuk bisa memaksimalkan kebaikan dan amal soleh. Kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada seseorang, tapi kemudian orang itu membalas dengan keburukan, menunggu ucapan terima kasih berarti kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Selamat datang di seri video Inner Game. Sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set. Ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu dimulai dari dalam. Pada bahasan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana kita menata pikiran dan mental kita untuk bisa memaksimalkan kebaikan dan amal soleh. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah. Hadis ini indah sekali teman-teman sekalian. Latar belakang dari hadis ini adalah bahasan dalam konteks pemimpin yang zolim. Jadi Nabi menceritakan bahwa nanti ada masanya banyak sekali para pemimpin yang zolim, yang mementingkan dirinya sendiri, kemudian terjadilah banyak kemungkaran yang kalian ingkari. Dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau itu terjadi, bagaimana sikap kita? Apakah kita zolim juga? Kan dia zolim." Tidak. Kalimat dari Nabi, tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah. Kalimat dari Nabi ini, teman-teman sekalian, perlu menjadi kaidah besar dalam hidup kita dan pada konteks apapun. Pada setiap kezoliman yang terjadi mungkin dalam hidup kita, maka inilah kaidahnya. Pada setiap peristiwa yang mengecewakan kebaikan kita, inilah kaidahnya, inilah jawabannya. Kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada seseorang, tapi kemudian orang itu membalas dengan keburukan, air susu dibalas dengan air comberan, kita mungkin kecewa, dan itu wajar. Kita mungkin marah, yaitu manusiawi. Bahkan kita mungkin ingin membalas dengan keburukan, itulah normalnya manusia. Tapi kalau kita ingin yang lebih mulia, yang perlu kita lakukan adalah kaidah ini. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa tugas kita kepada dia, mungkin bantu dia, memudahkan urusan dia. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang beriman itu tidak gusar ketika kebaikannya tidak dibalas manusia. Mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Bukankah orang yang dizolimi itu membuat doanya tak ada pembatas, tak ada penghalang untuk diterima Allah? Maka mari kita biasakan ketika berbuat baik pada siapapun, tanpa berharap dibalas kecuali dari Allah. Bahkan sekedar ucapan terima kasih aja kita gak ngarep. Kata Allah dalam Quran surat Al-Insan, La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Bahkan orang-orang beriman itu tidak berharap meskipun sekedar ucapan terima kasih. Kalau kaidah ini betul-betul kita jadikan prinsip, maka hidup ini akan menjadi sangat indah. Saya melakukan kebaikan bukan agar Anda baik. Saya melakukan kebaikan bukan karena agar Anda berterima kasih. Bahkan kalaupun saya berbuat baik dan Anda berbuat buruk, itu bukan masalah saya. Karena ini kewajiban saya. Mau kau balas dengan apapun, gak ada masalah dengan saya. Kalaupun saya tidak mendapatkan hak saya, maka saya akan memintanya langsung kepada Allah. Dialah tempatku mengadu, meminta, dan berharap balasan. Dan Allah akan membalas dengan sempurna, dengan lipatan yang jauh lebih indah daripada apa-apa yang kita dapatkan dari manusia. Ini konsep dan kaidah hidup yang luar biasa, teman-teman sekalian. Di mana kita melakukan amal kebaikan itu tidak berharap ucapan terima kasih dan balasan kebaikan dari manusia. Orang yang menunggu balasan dari orang lain akan sangat lelah hidupnya. Menunggu ucapan terima kasih berarti kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Tapi orang yang meminta balasan dari Allah, bahkan dalam keadaan dizolimi sekalipun, dia gak akan kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Karena dia yakin ganjaran dari Allah sesuai dengan kadar kepayahannya. Just do your best and that will be enough. Besarnya pahala itu tergantung seberapa payah kita. Dalam keterangan yang lain, Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Nabi, amalan apakah yang paling utama?" Dan Rasul menjawab, "Amalan yang paling susah
amalan yang paling payah. Jadi teman-teman sekalian, pastikan yang kita berikan itu lebih dari apa yang kita dapatkan. Allah itu maha menghitung. Kalau kita mendapatkan 10, tapi yang kita berikan 3, hati-hati, itu hukum keseimbangan berlaku. Selisihnya bisa menjadi penyebab ketidakberkahan hidup kita. Begitu pula sebaliknya, kita mendapatkan 3, tapi yang kita berikan 10. Ada beberapa hak yang mungkin kita nggak dapat. Kita minta langsung kepada Allah, dan itu seringkali menjadi sumber keberkahan dalam hidup. Berikan yang terbaik, just do your best, and that will be enough. Dan semua ini bermula dari dalam. Semua ini tentang inner game. Sampai jumpa di video selanjutnya.